Lukisan adalah sebuah karya seni yang tercipta berkat imajinasi seniman yang biasanya menggambarkan makna yang kompleks, terutama pada lukisan-lukisan klasik. Tapi, percayakah kamu jika ada sebuah lukisan yang bisa membuat rumahmu terbakar? Orang-orang di Inggris, tepatnya pada wilayah Rotherham, percaya bahwa lukisan yang mereka sebut dengan Crying Boy, jika digantung di rumah, itu dapat menyebabkan kebakaran. Sangat tidak masuk akal, bukan? Tapi itulah yang mereka percayai. Berikut ini misteri lukisan Crying Boy. Crying Boy adalah sebutan oleh media yang merujuk kepada lukisan-lukisan anak-anak yang menangis yang beredar luas pada tahun 1960 sampai 1980. Semua lukisan itu ditandatangani dengan nama J. Brogalin, seorang pelukis Italia. Namun, setelah diselidiki lebih jauh, itu adalah nama samaran yang dipakai oleh seniman Spanyol yang bernama Bruno Amadeu. Lukisan ini dipercaya membawa kutukan yang dapat membuat rumah pemiliknya terbakar. Walaupun namanya Crying Boy, tidak semua lukisannya adalah anak laki-laki. Pada September 1985, terjadi kebakaran hebat di rumah pasangan muda yang bernama Ron dan May Hall. Akibat kebakaran itu, mereka kehilangan semua harta bendanya, kecuali satu, sebuah lukisan anak kecil yang menangis. Pasangan itu kemudian menyalahkan lukisan itu atas apa yang terjadi. Seorang pemadam kebakaran yang bernama Alan Wilkinson kemudian mengatakan bahwa dia mengetahui beberapa kasus lain di mana diantaranya terdapat lukisan anak menangis yang selamat dari kebakaran. Semua itu diliput oleh media yang bernama The Sun, dan mereka menerbitkannya di koran beberapa hari kemudian. Koran-koran mulai diedarkan. Pada suatu halaman, terdapat foto lukisan anak menangis dengan judul "Kutukan yang Membara dari Anak Laki-laki yang Menangis". Koran itu menceritakan kejadian yang menimpa Roy dan May, serta beberapa pernyataan pemadam kebakaran tentang lukisan itu. Dari sinilah awal mula cerita ini dimulai. Media berperan penting dalam penyebaran cerita ini yang dengan cepat menyebar luas ke masyarakat. Sehari kemudian, media The Sun mendapat banyak telepon dari para pembaca yang mengklaim mereka mempunyai lukisan itu dan mereka sangat ketakutan setelah membaca koran itu. Beberapa penelpon juga mengklaim bahwa mereka menghancurkan lukisannya setelah membaca koran itu. Dari waktu ke waktu, pemadam kebakaran mencatat bahwa ada setidaknya 50 kasus kebakaran di Rotherham sejak tahun 1973. Dan banyak kasus diantaranya memiliki lukisan anak yang menangis yang tidak terbakar. Namun, mereka menolak mengaitkannya dengan hal supranatural. Kebakaran masih sering terjadi antara tahun 1985 sampai 1986, di mana masih melibatkan lukisan anak menangis. Akhirnya, pada 24 Oktober, The Sun mengumumkan di koran mereka dengan tulisan yang berbunyi, "Cukup sudah kawan, jika kamu khawatir tentang lukisan anak menangis tergantung di rumahmu, kirimkan itu kepada kami segera. Kami akan menghancurkannya untukmu. Dan seharusnya melihat kutukan lainnya yang mungkin ada. Kirimkan mereka kepada kami." Setelah pernyataan itu, kantor The Sun dibanjiri dengan tumpukan lukisan anak menangis yang menggunung. Diperkirakan ada sekitar 2.500 lukisan anak menangis yang dikirim. Namun, mereka masih bingung dengan memakai cara apa untuk menghancurkannya. Akhirnya, mereka memutuskan membakarnya menjadi api unggun dan diawasi oleh pemadam kebakaran. Setelah itu, mereka mencetaknya lagi di koran, seolah-olah mereka adalah pahlawan yang mengakhiri kutukan.
Kasus ini membuatku sangat bingung. Ini semua menghancurkan kepalaku. Maksudku, bagaimana bisa sebuah lukisan bisa membuat sebuah rumah terbakar? Aku memutuskan untuk mencari tahu lebih jauh tentang apa yang sebenarnya terjadi. Dan aku menemukan sesuatu yang mengganggu. Setiap kebakaran yang terjadi dan melibatkan lukisan itu yang selamat, pemadam kebakaran selalu skeptis. Mereka menemukan penyebab kebakaran yang terjadi adalah karena kecerobohan dan kelalaian. Seperti puntung rokok yang dibuang sembarangan dan alat-alat memasak yang terlalu panas. Disitulah mereka menemukan sumber awal dari api. Awalnya, mereka tidak bisa menjelaskan bagaimana lukisan anak menangis itu tidak terbakar. Tapi, setelah beberapa tahun, Kepala Divisi Pemadam Kebakaran Yorkshire mengungkapkan bahwa semua kebakaran yang berhubungan dengan lukisan itu murni kebetulan. Api tidak dimulai dengan lukisan itu, tetapi oleh tindakan kecerobohan dan kelalaian. Dan alasan kenapa lukisan itu tidak terbakar adalah karena dicetak di atas hardboard yang memiliki tingkat kepadatan yang tinggi yang menyulitkan api untuk menyala. Dan alasan lain kenapa banyak lukisan anak menangis tergantung di rumah-rumah Rotherham adalah karena tersedia 50.000 cetakan ulang yang tersebar di toko-toko di Inggris. Dengan harga yang sangat murah, kamu bisa memiliki lukisan ini terpampang di dinding rumahmu. Beberapa sumber yang kutemukan di internet kebanyakan menyajikan cerita yang dipelintir dan mengabaikan fakta yang ada. Contohnya ini. Lukisan ini masih aja tergantung dan tidak terbakar sedikit pun. Setelah diinvestigasi juga, petugas pemadam kebakaran menemukan bahwa sumber api kebakaran ternyata berasal dari lukisan ini. Pada tahun 2010, seorang presenter acara televisi bernama Steve pun mencoba membakar lukisan Crying Boy yang tersisa di acara itu. Steve membakar lukisan itu, namun api tidak menyebar. Itu menjelaskan bahwa lukisan itu dicetak di atas bahan dengan kepadatan yang tinggi dan dilapisi dengan cairan tahan api. Dalang dibalik semua cerita itu adalah editor The Sun yang terkenal yang bernama Kelvin MacKenzie. Dia adalah bapak dari semua cerita di balik lukisan Crying Boy. Dia melebih-lebihkan semua cerita tentang apa yang dia buat tentang Crying Boy. Itu adalah cara untuk menarik perhatian para pembaca, karena saat itu majalah The Sun sedang perang bisnis dengan saingannya, yaitu The Daily Mirror. Kelvin sangat butuh ide, butuh cerita yang menarik yang tak pernah terpikirkan oleh saingannya. Setelah dia mendengar tentang kebakaran dengan lukisan yang selamat, dia akhirnya memutuskan untuk mencetaknya, mengabaikan fakta, dan menambahkan kata terkutuk di judulnya. Dan begitulah, pendongeng handal ini mengalahkan saingannya dengan memulai cerita Crying Boy ini. Sekarang sudah jelas, cerita Crying Boy ini adalah cerita yang dilebih-lebihkan dan hanya kebetulan semata. Tidak ada kutukan dan tidak logis.